berbeda. Pemirsa, kita masih di Indonesia Lawyers Club. Kasus Senturi. Siapa yang buang badan? Pak, masih di Pak Buat. Terakhir, silakan Pak. Jadi setiap kebijakan penting itu tentu harus ada yang bisa yang berwenang, yang punya tanggung jawab. Bagi saya adalah pertama itu dari BI yang menyodorkan. Kalau zaman dulu juga begitu ke Dewan Moneter itu ibaratnya sekarang KSSK itu yang melaksanakan. Itu tanggung jawabnya adalah pimpinan itu. Tidak bisa kemudian berargumentasi kepada buang badan kepada Presiden, Wakil Presiden dengan alasan sudah lapor itu tidak sah. Kesimpulan saya adalah tidak bisa juga melaporkan kepada bawahan. Karena itu atasan selalu komandan bertanggung jawab, apalagi mengaku kolektif kolegial, sifatnya itu, ya. Apalagi kemudian dengan menyampaikan yang hanya badan pelaksana seperti LPS. Dan bohong saya yakin kalau mengatakan, saya tidak tahu kemudian berapa yang diberikan. Itu tidak mungkin Bang, yang sakit seperti itu tuh dimonitor, berapa tambahan demi tambahan. Tapi yang penting itu biasanya, standarnya memang begitu ini kalau dari praktek zaman BLBI. Pertama disodorkan sedikit dulu. Supaya terpancing dulu, udah masuk, ibaratnya masuk perangkap, dibakar habis itu baru terus dimanfaatin habis tuh. Jadi membengkak angkanya gitu loh. Di situ yang saya pikir Ibu Sri Mulyani mestinya jangan ragu. Kepengin saya ini sebagai sesama koleha gitu dulu yang di jabat Menteri Keuangan, mestinya stop. Kok terus dibiarkan dengan mengatakan data tidak akurat? Tapi kan dia tahu, stop dong, mestinya begitu. Jangan dibiarkan. Ya jangan jadi 6,7 deh. Iya. Nah, tapi ya kalau kata Pak Kwi tadi kan memang udah ini dirancang untuk dirampok. Iya memang itulah buktinya. Makanya orang itu naruh uang di Senturi itu kenapa? Kebetulan saya dengar kan ada uang dari Yayasan BI juga. Kalau nggak salah ada 100 miliar ya Pak Kwi. Tidak, ya saya dengar begitu. Kalau salah ya tolong dikoreksi. Nah, jangan orang karena mau bunga tinggi naruh uang, padahal ketentuannya sudah ada adalah 2 miliar maksimum yang bisa ditanggung. Tapi kemudian ketika mau mencari bunga tinggi sehingga menjadi moral hazard, tidak berpikiran waras, bank penyakit berani naruh uang besar. Habis ada apa-apa kemudian di bail out, itu kan sama saja kayak blanket guarantee yang sudah dihentikan sebetulnya dengan adanya batasan 2 miliar. Jadi bagaimana bisa dikatakan tidak rekayasa? Bagaimana juga bisa dikatakan tidak rekayasa karena pelanggaran ini kan bukan terjadi baru. Itu ada ketentuan dari Undang-Undang Perbankan maupun ketentuan-ketentuan PBI sendiri. Bahwa kalau ada kesalahan ini sudah ditindak. Pertanyaannya apakah sudah ditindak? Apakah sudah dilaporkan? Karena itu kesalahannya adalah administratif maupun pidana. Semuanya kan tidak pernah dilaporkan. Yang dilaporkan kemudian adalah ilmu takut-takutin gitu. Ini bahaya begini gitu. Tapi uang ngucur terus. Ini saya orang bisa tanya gini, kita kalau dagang yang lain TV kalau bangkrut nggak ribut tuh, tetap aja tanggung jawab, salah lu manajemennya kayak gitu, ditindak ini mestinya kalau nipu orang kan gitu nasabah. Ini orang semuanya enakan dagang bank dah, ada apa-apa ada orang yang bayarin nanggung, itu yang harus dihentikan. Jadi dengan kata lain, ketika ini salah kok tidak ditindak, ini kok mengulang kesalahan BLBI, kok malah dibantu, ini yang menyebabkan moral hazardnya makin parah. Mau nambahin? Saya ingin menambahkan apa yang dikatakan Pak Fuad untuk memperjelas ya adanya suatu bukan hanya rekayasa tetapi maksud jelek oleh karena seperti saya katakan ada rapat curah pendapat dari jam 00.15 sampai jam 5 lalu disusul dengan 1 jam saja jam 5 sampai jam 6 rapat KSSK yang hanya dihadiri 3 orang, 1 ketuanya Sri Mulyani, kedua anggota ex officio Gubernur BI, dan ketiga sekretaris Raden Pardede. Sekretaris ini diberi tugas dalam rangka rapat KSSK supaya mengumpulkan dokumen. Di situ ada suatu dokumen dari Pahala Santoso yang mengatakan yang dibutuhkan 1,7 triliun.
Lalu Raden Pardede mengatakan kepada Pak Hala Santoso, 1,7 triliunnya itu dihapus, diganti 630 miliar, sebab kalau 1,7 triliun itu tidak akan disetujui. Pak Hala Santoso mengatakan saya tidak bisa, karena kenyataannya memang 1,7 yang dibutuhkan pada saat ini. Tetapi karena Raden Pardede memaksa, akhirnya Pak Hala Santoso mengatakan baik, tapi saya akan menambahkan satu kalimat, jumlah ini akan membengkak terus sesuai dengan perkembangan. Ketika ditawar lagi, itu juga dihapus. Pak Hala Santoso mengatakan saya tidak mau menghapus ini. Ini tanggung jawab. Saya mau menghapus dari 1,7 menjadi 630, tetapi kalimat yang mengatakan akan bertambah terus, saya tidak mau menghapus. Ternyata di dalam perkembangannya Pak Hala Santoso benar. Begitu di bailout, begitu diserahkan, lalu menjadi 2,77 triliun. Rekapitulasi secara keseluruhan adalah tahap pertama 2,77 triliun, tahap kedua 2,2, tahap ketiga 1,15, tahap keempat 0,6, total 6,76236 triliun. Jadi di sini jelas ini semua sudah diketahui dan dilarang oleh Raden Pardede untuk terus terang sampai jatuh di tangan LPS. Jadi betul ini Pak Kwik mau membuktikan bahwa ini benar-benar ada permufakatan atau betul, ada niat untuk merampok. Ada niat. Nah, di dalam persidangan. Menurut saya mau tanya satu Pak. Itu karena itu kan dari 8% berapa hari sebelum bailout diturunkan jadi 0%. Karena itu kan rasio antara simpanan dan aset bank tersebut. Dan ini jadi draw, jadi impas. Artinya orang punya tagihan dengan harta bank impas. Ini normal nggak di dunia? Sama sekali tidak normal. Jadi yang dinamakan CAR, Capital Adequacy Ratio, adalah modal sendiri dibagi dengan aset tertimbang menurut risiko. Itu khusus untuk bank. Kalau perusahaan biasa, perbandingan antara modal sendiri dan modal pinjaman yang disebut debt to equity ratio, bank harus. Dan ini sebetulnya merupakan kesepakatan internasional yang dikoordinir oleh Bank for International Settlement di Basel, supaya interaksi antara bank seluruh dunia, kalau membuka LC bank-bank yang bonafide bisa terjadi, jadi itu 8%. Akan tetapi ketika CAR-nya Bank Senturi 3,2%, Pak Budiono sebagai Gubernur BI mengeluarkan PBI peraturan yang mengatakan mulai hari ini loh peraturan yang sudah saya tekan sebagai Gubernur dari Bank Sentral yang independen, asal positif. Artinya kalau 0,0001% sudah bisa diberikan FPCP. Nah, ini terjadi yang tidak bisa difahami. Mengapa orang yang begitu ngotot, taat kepada peraturan internasional, begitu taat kepada IMF, begitu taat kepada Bank Dunia, berani-beraninya mengubah dari 8% menjadi asal positif. Ini juga perlu dipertanyakan. Jawab. Waktu dibayarkan itu lagi negatif. Waktu dibayarkan begini, waktu dibayarkan itu sudah negatif. Tetapi dia bilang waktu saya bayarkan kan positif. Negatif. Negatifnya karena 1,5 bulan yang lalu. Terlambat. Lalu dikatakan lagi, menghitungkan nggak bisa cepat. Memang selalu 1,5 bulan terlambat. Siapa bilang? Bank itu malam hari, itu sudah mengetahui 100% transaksi hari sebelumnya. Maka kalau Anda lewat bank, semua gelap, hanya bank yang lampunya terang benderang sampai jam 9 malam. Dia tidak boleh pulang sebelum itu 0. Jadi bank itu, setiap bank mesti up to date pada hari malam itu juga, karena harus mengetahui posisi masing-masing dan clearing. Bagaimana dikatakan bahwa data neraca yang 1,5 bulan yang lalu terlambat adalah wajar? Bagaimana? Perusahaan menengah saja dengan komputer up to date, kalau mau setiap transaksi pun up to date. Jadi ini rekayasa sih boleh rekayasa, tapi kalau sampai seperti ini lalu sekarang menjadi masalah lain Pak Karni. Lalu Republik Indonesia ini di mana wajahnya kalau dipimpin oleh orang-orang seperti ini? Itu. Baik Pak Kwik, saya sekarang mau pindah. Mau mulai dari anggota tim pengawas dulu lah, Aksanul Kossasi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini kan tentang apa tadi judulnya? Siapa yang buang badan? Siapa yang buang
tapi perlu ditanggapi 3 pembicara yang sebelumnya. Saya mendengar dari 3 pembicara tadi memang ini kembali ke tim WAS dan Pansus apa yang disampaikan oleh beliau. Tapi intinya begini Pak Karni, tadi Pak JK terutama yang pertama saya ingin sampaikan. Bahwa ada hal menarik yang disampaikan oleh Pak JK, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budiono. Pak Budiono mengatakan tanggal 13 November, bukan tanggal 13 Oktober yang seperti Pak JK sampaikan. Tapi tanggal 13 November Pak JK menelpon Pak Budiono. 13 November. Menanyakan tentang kondisi keuangan. Tapi Pak Bud menyampaikan itu, Pak JK membantah bahwa tidak pernah menelpon. Yang kedua, dia nggak bantah menelpon, tapi tidak persoalan Senturi. Karena Senturi itu baru muncul November. Ya, kita akan mencari siapa yang buang badan ini. Ya, tapi dia nggak bilang. Nggak harus ke sana ya. Nah, Bu Sri Mulyani mengatakan, Bu Sri Mulyani dan Pak Budiono datang menghadap JK tanggal 25 November 2008. 25 November 2008. Dibantah juga dengan Pak JK. SMS, walaupun akhirnya Pak JK malam ini mengatakan, ya mungkin saya terima. Tapi karena CC ya saya nggak baca. Tapi setidaknya beliau tahu bahwa itu, walaupun tidak minta persetujuan, karena emang tugasnya bukan meminta persetujuan, tapi melaporkan kondisi keuangan yang terjadi, perbedaan di sini. Pertama adalah mengenai laporan. Yang kedua, yang berbeda di antara ketiganya ini adalah mengenai krisis. Pak JK mengatakan tidak ada krisis. Mungkin Pak Kwi akan lebih pas lagi, mumpung ada Pak Kwi, Pak JK nggak ada ini sih. Coba jelaskan kira-kira apa sih kriteria krisis? Seperti apa krisis negara ini dikatakan krisis? Kalau kita berbicara mengenai hasil rapat Komisi 11 di tahun 2008, di bulan November saya mencoba membongkar itu. Hampir semua mengatakan krisis. Saya bacakan contoh Bung Karni. Seorang pengamat yang sekarang menyerang betul Bank Senturi, kasus Bank Senturi ini. Tapi di situ, di 18 Desember 2008, dia kalimatnya ini saya bacakan. Dampak dari krisis ini bukan hanya ancaman pengangguran, melainkan lebih dari itu, yakni penurunan kualitas hidup masyarakat. Kondisi ini sudah terlalu sulit untuk pemerintah mencari jalan keluarnya. Sebab krisis saat ini sangat berbeda dengan krisis 10 tahun lalu, tahun 98. Pada krisis moneter tahun 98, hanya kalangan tingkat ekonomi atas saja yang merasakannya. Krisis kali ini memukul rata perekonomian masyarakat di setiap kelas. Bung Karni, kalau kita bicara indeks harga saham gabungan, kalau kita bicara nilai tukar, kemudian kalau kita bicara hasil rapat Komisi 11 yang mengargumentasikan waktu itu bagaimana kriteria krisis terjadi. Bapak-bapak yang menyampaikan tadi bukan pelaku. Beliau-beliau adalah politisi. Beliau-beliau ini politisi. Pelaku akan lebih bagus apabila dihadirkan malam ini yang merasakan krisis pada saat itu siapa? Yang merasakan krisis pada saat itu siapa? Itu dihadirkan juga. Jadi fair. Ada. Ini Ketua Perbanas, dia pelaku. Terus Bung Karni, ketiga itu masalah sistemik. Pak JK di Detikcom saya baca, di sebuah online, beliau mengatakan bahwa ini tidak sistemik. Terus didesak lagi oleh satu wartawan, loh Pak itu kan berdampak. Oh saya nggak bicara dampak. Pak JK tadi mengatakan kalah clearing biasa. Bung Karni, 1-2 hari bank kalah clearing biasa. Tapi kalau bank kalah clearing dalam sebulan, terus menerus, ini berbahaya. Sangat berbahaya. Dan ini krisisnya adalah semua hasil rapat Komisi 11 saya copy. Bahwa menyimpulkan saat itu adalah krisis. Pak JK tadi mengatakan bahwa krisisnya bukan seperti 98. Betul. Bahwa ekonomi kita 2008 itu tumbuh 6%. Betul. Sementara 2008 minus. Jauh sekali. Iya, karena krisisnya tahun 2007. 98. Dampaknya adalah tahun 97. Dampaknya adalah 98. Krisisnya adalah 97.
97 97. akhir. Dampaknya adalah 98. Oke, Jadi ayo tapi kita coba indikasi yang dibilang oleh Pak JK tadi bukan mengatakan tidak ada krisis, tapi krisisnya bukan seperti 98. ya. Karena pertumbuhan ekonominya lumayan, inflasinya juga rendah, sementara Betul. inflasi tahun 98 ratusan. Ya. Jadi makanya disimpulkan tidak krisis seperti 98. Pada saat itu, Bung Karni, pasar uang antar bank itu tutup. Setiap bank tidak bisa saling meminjam. Yang namanya interbank call money overnight tutup. Terus itu apa maknanya? Makanya saya tanya kepada Pak Kwi, nanti tolong dijelaskan, menurut Pak Kwi apa sih kriteria krisis itu? Nah sekarang, Ya mungkin Kalau kita- Pak Kri juga mau tanya, apa kriteria krisis? Mungkin bertanya Pak Kri nanti, apa pula kriteria tidak krisis? Enggak Ya. selesai itu. Tapi yang jelas krisisnya tidak seperti 98. Tapi Betul. kalau kita minta apa kriteria, dua-duanya nggak ada kriteria. Lebih asumsi. ya, sekarang kita ingin melihat begini, bahwa seorang gubernur Bank Indonesia harus mengambil keputusan pada saat itu. Di tengah kondisi pasar keuangan yang sedang ketat. Mengambil keputusan dan tidak mengambil keputusan, itu adalah tugas pemimpin. Dan Pak Budiono mengambil keputusan itu untuk menyelamatkan bank. Saya paham, kalau kita bicara banking international settlement, oke, CAR nggak bisa dirubah. Oke, itu salahnya Bank Indonesia. Tapi ingat, peraturan yang dirubah oleh Bank Indonesia tidak hanya CAR. Ada posisi devisa neto. Ada open market juga di overnight policy juga ada. Itu dirubah juga oleh Bank Indonesia untuk menyelamatkan kondisi ini. Nah, kriteria untuk memberikan FPJP yang ada 3 itu, saya sepakat. Kalau KPK mengatakan ada pelanggaran, yes. Apakah ini ada pelanggaran yang memiliki niat jelek? Agar pelanggaran itu dilakukan untuk memperkaya dirinya, memperkaya orang lain, memperkaya kelompoknya, itu harus kita lihat juga. Karena memang begitu KKASSA mengatakan diserahkan kepada LPS untuk melakukan tindakan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang LPS. LPS menjalankan itu. Dan itu dijalankan oleh LPS. Pertanyaannya selalu ditanyakan di setiap Timwas, kemana uang 6,7? Begitu LPS menerima mandat untuk menyelamatkan bank ini, dia harus menyelamatkan at any cost. Dan uang itu 3,8 triliun disiapkan untuk membayar deposito nasabah. 1 triliun mengembalikan SUN. 682 miliar mengembalikan FPJP. Jadi jelas. Nah, sekarang yang saya ingin tekankan di sini, apakah keputusan itu benar atau tidak? Yang merasakan adalah masyarakat pelaku keuangan saat itu. Kalau politisi, saya yakin tidak merasakan. Tapi masyarakat pelaku keuangan, baik itu perbankan, LKBB, atau pasar modal, itu pasti merasakan. Tanyakan kepada mereka dampaknya seperti apa. Kalau toh ternyata dalam cara menyelamatkan Bank Senturi itu dilakukan oleh cara-cara melanggar hukum dan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah, plus dia bersemangat ada mens rea di situ, ada keinginan untuk berniat jahat, mengambil uang pemerintah, mengambil uang rakyat untuk kepentingan dirinya, silakan dihukum. Dan kami rasa Pak Budiono sebagai Gubernur Bank Indonesia sudah melaksanakan kewenangannya dengan menyelamatkan bank ini untuk kepentingan bangsanya. Dan Baik. kalau ternyata itu salah, dan ini keputusan politik yang menyalahkan beliau, karena terus terang beliau ini kan tidak punya partai. Beliau ini bukan politisi, beliau ini profesional murni. Kalau itu disalahkan, saya rasa beliau siap tanggung jawab. Baik. Saya rasa itu. Sekarang Pak Kwi punya partai. Pertama, saya ingin menanggapi soal krisis dan tidak krisis di tahun 2008. Ya. Yang menyatakan di tahun 2008 tidak ada krisis adalah Bank Indonesia sendiri. Yaitu pertama, DPK
Bank Senturi dibandingkan dengan DBK Industri 0,68%. Kredit Bank Senturi dibandingkan industri 0,42%. Aset Bank Senturi dibandingkan dengan aset industri 0,70%. Bank Indonesia menyimpulkan atas dasar semua parameter di atas, fungsi dan peran Bank Senturi dalam melayani masyarakat dapat dengan mudah digantikan oleh bank lain. Yang mengatakan ini Bank Indonesia sendiri. Dalam rapat surah pendapat, Ketua KSSK, Ibu Sri Mulyani, beberapa jam sebelum rapat KSK mengambil keputusan, mengatakan diperhatikan apakah keputusan penyelamatan Bank Senturi dapat menimbulkan sinyal yang dapat menimbulkan moral hazard bagi bank-bank lain. Ibu Sri Mulyani adalah orang yang terus-menerus meragukan apakah ini sistemik. Oleh karena itu bagi saya adalah sangat mengherankan apa faktornya dalam 1 jam beliau menandatangani. Selanjutnya Ibu Sri Mulyani mengatakan dalam hal Bank Senturi diselamatkan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan moral hazard, apakah LPS mempunyai kapasitas untuk menangani bank-bank lainnya. Selanjutnya dikatakan keputusan untuk menyatakan bahwa apakah ini risiko sistemik atau bukan akan mempengaruhi. Selanjutnya dikatakan terlepas dari banyaknya dana pihak ketiga dalam Bank Senturi, pihak-pihak ketiga memang sudah mengalami liquidity problems. Rasa aman nasabah tidak cukup dari penanganan LPS, tapi dapat ditimbulkan dari asosiasi dengan bank-bank lain yang terpercaya. Oleh karena itu diminta pendapat Bank Mandiri yang diwakili dirutnya sendiri, Pak Agus Martowardoyo. Bapak Agus Martowardoyo mengatakan, kalau ini diserahkan kepada saya, pendapat saya, deposan yang 2 miliar ke bawah saya bayar. Deposan yang 2 miliar ke atas saya ajak bicara. Sama sekali di dalam cara pasuruan tidak ada kata sistemik. Hanya beberapa jam sebelum rapat KSSK yang paling menentukan. Baik, kemudian ingin saya tekankan ketika itu banyak clipping anggota kabinet mengatakan Indonesia hebat. Wall Street boleh meledak tahun 2008. Kami masih kuat. Kami masih tumbuh 5,6%. Dan dari mulut Pak Khairul Tanjung sebagai ketua dari badan apa namanya 25 Indonesia akan menjadi ekonomi terkuat di dunia keempat. 4 negara terkuat ekonominya. Ini semua ucapan-ucapan yang tidak sangat bertentangan dengan suasana krisis. Bagaimana sekonyong-konyong bisa dikatakan krisis? Tanya. Baik, tantangan Pak Kosazi, marilah Pak Kardi, kita panggil pengusaha yang representatif. Dari konglomerat yang super kaya, sampai yang menengah, sampai yang di Mangga 2, sampai yang di Glodok. Mari kita kumpulkan. Karena saya secara sampling sudah melakukan. Mereka mengatakan tidak merasa apa-apa. Baik, kita rehat sejenak.